Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Yes. Bertemu lagi teman-teman di hari Jumat. Insya Allah hari ini kita akan bersama-sama menonton sosiodrama. Hari ini sosiodramanya adalah tentang Rasulullah teman-teman, tentang kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sudah siap ya teman-teman? Biar tambah semangat, kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Yes, Allahu Akbar. Ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menonton sosiodrama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kota Mekah tinggallah seorang suami istri yang bernama Sayyid Abdullah dan Sayyidah Aminah. Abdullah adalah putra dari Abdul Muthalib bin Hashim, seorang pemuka di kota Mekah. Sedangkan Aminah adalah putri dari Wahab, seorang suku Quraisy yang terhormat. Abdullah dan Aminah adalah keluarga yang sederhana dan beriman kepada Allah. Kemudian Abdullah pun berpamitan kepada istrinya untuk pergi bekerja. Wahai istriku, aku pamit untuk pergi bekerja. Baik, wahai suamiku. Semoga Allah selalu melindungimu dan anak yang ada dalam kandunganmu. Amin. Hati-hati wahai suamiku. Setelah usia kandungan Aminah 6 bulan, Aminah mendengar kabar bahwa suaminya Abdullah meninggal dunia. Aminah pun sangat sedih karena dia harus membesarkan bayi yang ada dalam kandungannya sendirian, dan anaknya kini sudah menjadi yatim. Kemudian saat usia kandungan Aminah 9 bulan, di kota Mekah ada seorang raja yang bernama Raja Abraha yang sangat kejam, dan dia tidak suka dengan kaum muslimin. Dia adalah gubernur di kota Yaman. Raja Abraha adalah seorang yang menganut agama yang menyembah patung. Raja Abraha membuat sebuah gereja yang sangat mewah dan besar di kota Yaman agar kaum muslimin tidak pergi ke Mekah untuk beribadah di Ka'bah. Tetapi kaum muslimin masih saja berbondong-bondong pergi ke kota Mekah untuk menyembah Allah. Saat itu Abraha melihat langsung kaum muslimin yang sedang beribadah di depan Ka'bah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Raja Abraha pun marah. Kenapa orang-orang itu masih saja menyembah Ka'bah? Kenapa mereka tidak pergi saja ke kota Yaman untuk menyembah patung? Di sana aku sudah membuat gereja yang sangat bagus dan mewah dibanding dengan Ka'bah itu. Kemudian Raja Abraha berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Bagaimana kalau kita hancurkan saja Ka'bah itu, supaya mereka tidak lagi pergi ke kota Mekah? Akhirnya Raja Abraha mengumpulkan pasukannya. Raja Abraha mengumpulkan pasukannya sangat banyak, dan Raja Abraha memiliki pasukan gajah yang besar-besar. Wahai pasukan gajah, kita akan pergi ke kota Mekah dan kita hancurkan Ka'bah agar mereka tidak pergi beribadah di sana. Raja Abraha pun
dan pasukan gajahnya pergi ke kota Mekah. Dengan rasa marahnya, Abraha memimpin pasukannya di depan. Tiba-tiba di tengah perjalanan, gajah pun berhenti. Hah? Kenapa kalian berhenti? Ayo jalan kembali. Kita hancurkan kota Mekah. Ayo pasukan. Namun ternyata gajah itu ketakutan. Atas izin Allah, datanglah burung-burung ababil yang membawa batu api dan neraka. Lalu dijatuhkanlah batu-batu berapi itu kepada Raja Abraha dan pasukan gajahnya. Tidak. Sehingga Raja Abraha dan pasukannya tidak dapat menghancurkan Ka'bah. Raja Abraha dan pasukannya pun meninggal dunia. Tubuhnya seperti daun yang dimakan oleh ular. Ka'bah pun tidak jadi dihancurkan karena dilindungi oleh Allah. Kisah ini Allah sampaikan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Fil ayat 1-5, yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ular. Bertepatan dengan kejadian itu, Aminah pun melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Muhammad, yang lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Seperti kebiasaan orang Arab zaman dahulu, Muhammad SAW disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Setelah usia 4 tahun, Nabi Muhammad kembali kepada ibunya Aminah. Setelah usia 6 tahun, ibunya meninggal dunia. Kemudian Muhammad diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Berselang 2 tahun, kakeknya meninggal dunia. Pada saat itu, usia Muhammad SAW 8 tahun. Setelah itu, Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Setelah dewasa, Muhammad pun diutus oleh Allah menjadi nabi dan rasul dan mendapatkan wahyu Al-Quran. Nabi Muhammad pun menyebarkan agama Islam dan mengajak kaum muslimin yang dahulu menyembah patung untuk menyembah Allah pemilik seluruh alam. Semakin banyak pengikut Nabi Muhammad yang menyembah Allah untuk beribadah kepada Allah, sehingga pengikut Nabi Muhammad disebut dengan kaum muhajirin. Namun, ada beberapa kaum kafir Quraisy yang tidak suka dengan Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad beserta pengikutnya berhijrah ke Madinah atas perintah Allah untuk mencari tempat yang lebih aman. Bertepatan dengan itulah dimulainya tahun baru Islam, yaitu tahun baru Muharram. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, itu dia teman-teman, sosial drama tentang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah ya, Allah yang melindungi Ka'bah secara langsung. Kita nyanyi ya teman-teman, ada lagunya loh. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah, dilahirkan di kota Mekah. Ibu susunya Halimatus Sa'diyah, lahirnya di hari Senin, tahunnya tahun gajah, 12 Rabiul Awal.
Jawab salam guru ya teman-teman.